Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dirati wa nasyada sallallahu jalakatul muqarrabin. Husan mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi sallallahu ba'ana umatina wa jatina wa jatina sallallahu syaihina husan ilama hadina al-asqiya malam talamidhi ma sadi wa ahli baitim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana udah ya kana sana mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita bab ke-25, bab tentang sifat adzan. Babu sifati adzan, bab tentang sifatnya adzan. I'lam anna al-fadhu sak temene lafate adzan iku masyhuratun. Lafate adzan sudah dikenal, sudah masyhur, sudah populer. Wa tarji'u utai mengulang adzan. Jadi Allahu Akbar itu sekali, kemudian diulang lagi. Indana menurut kami itu sunatun, disarankan, sangat sunnah hukumnya mengulang adzan. Wa huwa iku annahu idza qala mengucap sapa man bi ali sautihi dengan suara keras. Adzan itu sunnahnya dengan suara keras. Jadi gak kok ya kukruk ning pojokane masjid, kemudian walaupun pakai speaker bukan berarti kemudian boleh duduk. Jadi adzan itu disunahkan suaranya keras, berdiri. Jadi disunahkan berdiri, kalau dulu disunahkan di tempat yang tinggi. Karena itulah kenapa di dalam masjid-masjid kemudian ada menara, tempat untuk adzan. Sekarang sudah nggak perlu menara, atau kalau udah keras dengan speaker. Tapi yang prinsip adzan itu disunahkan dengan suara keras, kemudian orangnya disunahkan berdiri, kemudian suci. Suaranya dengan keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faida siron nalikane kolang diko siron. Sebagian ulama ada yang minimal orang adzan itu siron dengan kalau memang gak iso keras dengan siron bihaisu yusmi'a, minimal mendengar dengan suara mendengar nafsahu ing dirinya sendiri. Waman bikurbihi, waman lan wong bikurbihi kan di dekatnya. Minimal adzan itu orang sampingnya dengar. Asyhadu an la ilaha illallah, lafadznya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad. Sumaya udu, kemudian mengulang ila jahri dengan suara keras, bi'lani sauti dengan suara yang paling kuat. Fayaqulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Kayak adzan, saya kira kita sudah paham lafadznya seperti itu. Wa taswib utai lafadz taswib itu adzan yang khusus untuk subuh yang ditambahi sholatu khairum minan naum. Itu taswib. Aidan itu juga masnunun, itu juga sunnah. Indana menurut kami, maksudnya menurut pandangan ahli hadis, termasuk khususnya Syekh Nawawi, Mbah Nawawi itu menyampaikan sholatu khairum minan naum termasuk kesunahan. Wa huwa iku ayakula fi adzani subhi, dalam adzan subuh. Taswib itu adalah menyampaikan khusus untuk adzan subuh ba'da faraghi min hayya 'alas falah, setelah mengucap hayya 'alal falah kemudian mengucap as-salatu khairum minan naum. Itu termasuk kesunahan. Faqad ja'at dan datang opal hadis sufi tarji'i wa taswib wa yaiku masyhurun. Hadisnya masyhur, mengulang adzan kemudian adzan pakai as-salatu khairum minan naum. Itu udah dikenal. Wa alam annau lau taroka, lamun ninggal sapa men atarji'a ing mengulang wa taswib lan taswib. Bagaimana kalau adzan itu hanya sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, terus hanya satu-satu saja. Bagaimana hukum adzannya?
Atau adzan subuh nggak usah as-shalatu khairum minan naum. Boleh nggak adzannya? Waya tanpa itu soha. Mongko sah apa adzanuhu adzane. Adzane tetap sah. Boleh. Wakana lan ono potarikan lil afdholi. Tetapi berarti dia meninggalkan keutamaan. Karena utamanya adzan itu dibaca 2 kali. Kemudian kalau subuh ditambah as-shalatu khairum minan naum. Tapi andaikan tidak, adanya tetap sah. Jadi kalau misalnya lupa gak pakai as-shalatu khairum minan naum juga nggak apa-apa kalau lupa. Tapi berarti dia meninggalkan keutamaan. Berarti ada sesuatu yang ditinggalkan. Nah sekarang bagaimana kalau yang adzan itu anak kecil? Walayasihu lan tidak sah opo adzanuman. Adzane wong layu aizu kang belum tamyiz. Kalau anak kecil belum tamyiz itu umur berapa? 10 tahun. Sebelum balik tamyiz. Bagaimana kalau anak kecil adzan? Maka tidak sah. Adzannya nggak sah. Bagaimana kalau perempuan? Kalau kita kayak di pondok putri, boleh nggak adzan? Kalau menurut kitab ini walal mar'ati, tidak termasuk perempuan. Kenapa nggak boleh? Karena adzan itu harus dengan suara keras. Nah, sementara perempuan dengan suara keras itu kemudian menjadi sesuatu yang oleh banyak ulama tidak diperkenankan. Satu, perempuan nggak boleh adzan, tapi qomat boleh. Sehingga kalau di pondok kita di Al-Asqiya, setiap mau sholat kita qomah boleh, tetap sunnah, tapi adzan tidak. Adzannya melu masjid. Nah, qomate sendiri. Satu, perempuan nggak perlu adzan. Yang kedua, anak yang belum balik. Itu juga nggak perlu adzan. Golek yang lain. Bagaimana kalau orang kafir? Misalnya punya masjid, terus kemudian orang kafir yang adzan. Karena dia hafal adzan. Walal kafiri. Termasuk orang kafir juga nggak perlu adzan. Nggak sah adzannya. Wayasihu. Tetapi sah apa adzan sobi, anak kecil. Anak sobi yang maksudnya yang udah lumayan besar, udah lebih dari mumayyiz, maka boleh. Kalau dulu masih ingat kita masih kecil, kalau masih kecil itu dulu di sini di Nganjuk kita adzan bareng dengan orang besar. Jadi yang besar adzan, kemudian kita ikut adzan. Jadi adzannya diulang 4 kali. Yang senior, yang sepuh adzannya 2 kali, kita ngikuti sebagai cara melatih kita adzan itu boleh aja. Wa idza ta'adzana nalikane adzan sapa al kafiru kafir wa atalan kani sapa kafir bisyahadaitani kelawan 2 syahadat karena mongko ana apa dalika dengan syahadat tadi islaman menjadi Islam. Alal madzhabi sahihi ing atase adzane madzhab yang sahih muhtari. Tadi yang bagaimana hukumnya orang kafir adzan? Ternyata ada 2. Jadi orang kafir kalau kemudian mereka melakukan adzan itu ada 2 pendapat. Menurut Imam Nawawi orang kafir yang adzan tadi hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena toh nanti ketika dia adzan dia akan mengucap syahadat. Sehingga begitu dia adzan mengucap syahadat jadi Islam. Karena itulah kemudian menjadi sah adzannya. Itu alasannya. Waqala batu ashabina, waqala lan ngendika sapa batu ashabina sebagian dari sahabat kami. Kalau menurut sebagian ulama layakunu ora ana sapa kafir iku islaman. Islam. Karena kalau menurut sebagian ulama orang kafir yang adzan tetap kafir, tidak akan menjadi Islam karena syahadatnya dia tidak niat untuk Islam, tapi kan itu kan mengikuti bacaan adzan. Wala khilafa lan tidak ada perbedaan ana layasihu apa adzanuhu. Karena itulah kemudian tetap adzannya tidak sah karena dia kafir. Sebelum dia syahadat dia sudah Allahu Akbar dulu, dia sudah mulai adzan dulu. Ketika mulai adzan statusnya masih kafir. Karena itulah kemudian dianggap tidak sah. Lianna awalahu kana wa awali adzan kana ana sapa man iku qoblal hukmi islami berarti sebelum masuk Islam.
Karena itu orang kafir, perempuan, anak yang belum mumayyiz itu tidak perlu adzan, atau kalau di sini tidak dianggap sah adzannya. Wa fi hadzal furu'un. Oke. Itu adzan, tentang cara adzan, orang yang adzan, lafaz adzan. Kita lanjutkan bab ke-26. Sifatul iqamati, sifat iqamah. Al-madhabu al-sahihu, utai madhab yang sahih, al-mukhtar yang dipilih, alladzi ja'at, kang datang bi kelan alladzi apa al-hadis sahihu, anal iqamata. Sekarang menurut hadis, menurut Mbah Nawawi, anal iqamata sak temene iqamat, iku ihda asyara kalimatan. Kalimat 11 kali kalimat, yaitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi Allahu Akbar diulang 2 kali, Allahu Akbar. Kemudian masing-masing sekali. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalahnya 2 kali. Kemudian terakhir Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kalimat iqamat. Itu yang berdasarkan hadis-hadis yang masyhur. Wa'lam faslun fi hukmi adzan wal iqamah. Wa'lam anal adzana sak temene adzan wal iqamah lan iqamah iku sunnatani. Sunnah, hukumnya sunnah. Adzan dan iqamah hukumnya sunnah. Indana menurut kami, menurut Mbah Nawawi, wa'lam madzhabi sahih al-mukhtar, juga menurut mazhab yang sahih yang dipilih. Jadi adzan itu bukan wajib tapi sunnah, sehingga hendaknya dilakukan. Kalau nggak iso adzan koyok jamaah perempuan, maka iqamah tidak ditinggalkan. Sawaun fil adzan bidzalika, begitu juga adzanul jum'ati, adzan Jumat. Adzan Jumat itu hukumnya juga sunnah. Wong ini sunnah aja kadang kita ribut. Adzan kok sekali atau satunya 2 kali. Wong podo-podo sunnah. Artinya itu bukan sesuatu yang wajib, itu sunnah, maksudnya sesuatu yang nggak perlu ada tuh yang suka diskusi, bukan diskusi, suka menyalahkan atau ya sesuatu yang berbeda. Wa irihalan liyane. Qala ba'du ashabina, sebagian sahabat, huma utawi adzan dan iqamat iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Yang pertama, mazhab yang masyhur, pendapat yang masyhur, adzan itu hukumnya sunnah. Termasuk adzan Jumat itu sunnah. Apakah adzan sekali atau 2 kali silahkan. Ini kalau kita ingat orang ribut adzan Jumat sekali dan 2 kali, itu kayak kita dulu pernah ribut soal sholat raweh, jumlah rakaat, padahal itu hukumnya sunnah. Artinya itu mestinya yang sesuatu yang tidak perlu menguras tenaga kita dalam perdebatan, karena bukan sesuatu yang wajib yang kemudian harus diperdebatkan dengan sesuatu yang luar biasa. Itu satu, hukum adzan itu sunnah. Yang kedua, ada yang menghukumi fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya ada sebagian dari kelompok itu yang adzan. Misalnya di kampung salah satu mushola adzan, maka yang lain sudah selesai. Kalau kita misalnya di pondok, karena pondok putri, maka adzannya cukup ikut di masjid atau di mushola sebelah, yang mushola selatan pondok, udah cukup. Nah, kita iqamatnya aja. Faqala ba'duhum, utawi sebagian ulama lain, huma iku fardu kifayatin fi Jum'ati. Menurut sebagian ulama, untuk adzan Jumat itu hukumnya fardu kifayah, bukan sunnah. Jadi ada yang mengatakan Jumat itu, adzan Jumat itu sunnah. Itu menurut mazhab yang pendapat ulama yang masyhur, yang kuat, yang dipilih oleh Imam Nawawi. Kemudian sebagian mengatakan adzan Jumat itu fardu kifayah. Tetapi duna ghairiha, bukan yang lain. Artinya yang hukum fardu kifayah itu hanya adzan Jumat. Kalau untuk sholat 5 waktu hukumnya sunnah. Fa'in kulna,
Fa'in kuna mongko ngucap kata fardu kifayatin fardu kifayah. Fatarakahu mongko lamun ninggal hu ing adzan sapa ahlul baladin au mahilatin utawa ahlu suatu daerah. Kalau hari Jumat kemudian suatu daerah, satu kampung tidak ada yang adzan, kutilu mongko diperangi sapa mereka ala tarkihi. Ini keras banget ini yang kelompok ini. Kalau ada Jumatan, kemudian sak kampung tidak ada yang adzan, maka kampung itu harus diperangi karena dia salah. Fa'in kulna sunnatun. Kalau hukumnya sunnah lam yuqatilu, tidak akan diperangi sapa daerah kampung itu alam adzhabi sahih al-muhtar. Tapi Imam Nawawi kemudian ngajari ke kita hukum yang dipilih, hukum yang kuat menurut mazhab yang sahih. Adzan Jumat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Walaupun wajibnya itu kifayah. Itu walaupun ada ulama yang berbeda, ada ulama yang menyampaikan itu ya, Imam Nawawi menyampaikan benar ada ulama yang menyampaikan adzan Jumat itu fardu kifayah, tetapi menurut Imam Nawawi mazhab yang kuat, pendapat yang kuat dan dipilih adalah hukumnya sunnah. Sehingga karena sunnah kama la yuqataluna, maka berarti mereka tidak perlu diserang. Kalau nggak adzan juga apa-apa, gitu maksudnya. Ala sunati zuhri wasibiha. Qala ba'du ashabina yuqataluna. Kenapa sebagian ulama ada yang mengatakan kalau di lingkungan itu tidak ada yang mau adzan Jumat harus diperingatkan, diserang, diperangi? Karena adzan Jumat itu siar, li'annahu siarun doirun. Karena itu menunjukkan ben ketok, ono Jumatan, ono siar Islam, ada tanda Islam. Sehingga ketika mereka nggak mau adzan, berarti tidak menunjukkan siar Islam. Karena itulah mereka harus diperingatkan dengan keras. Yuqataluna bahkan harus diperangi. Itu sebagian orang. Tapi Imam Nawawi jelas mengatakan ke kita mazhab yang sahih, mazhab yang pendapat yang sahih dan al-mukhtar yang dipilih adalah adzan Jumat hukumnya sunnah, sehingga mereka tidak boleh diserang, nggak boleh diperangi kalau misalnya mereka tidak melakukan adzan Jumat. Hanya mereka berarti meninggalkan keutamaan. Desa itu, masjid itu berarti meninggalkan keutamaan. Baik. Fi mustahabatil adzan. Sesuatu yang disunahkan di dalam adzan wal iqamati lan iqamat wal muadzini lan sikap muadzin. Yustahabu disunahkan apa tartilul adzan. Adzan itu caranya disunahkan dengan tartil. Dengan tartil itu artinya dengan suara yang runtut. Wara'u sauti disunahkan suaranya keras. Sehingga yang iso mengo. Kalau sekarang dengan suara keras tapi kan sudah pakai speaker. Sehingga jauh lebih keras. Wa yustahabu lan disunahkan apa idrajul iqamati. Kalau iqamat itu lebih lebih kerep ya. Lebih kerep itu apa namanya? Lebih cepat. Kalau adzan kan tartil, arang-arang. Lah iqamat disarankan lebih cepat. Allah syahada la ilaha illallah, syahada anna Muhammad. Jadi lebih cepat. Wa yakunu lan ana apa sautuha, suaranya iqamat itu ahfadho, luwih lemah minal adzan nilai adzan teriak. Kalau iqamat tidak teriak. Jadi disunahkan biasa saja suaranya. Wa istahabu lan disunahkan apa yakuna lain to'ono sapa al-muadzinu, orang yang adzan niku hasan sauti. Sing adzan disarankan golek swara sing apik. Aja sing mbah-mbah sepuh. Enggak, disarankan sing adzan niku sing apik. Makanya kan dulu kalau kita di pondok lah enek toh santri sing seneng adzan karena nggo speaker sehingga dikenal kok adoh. Apalagi kalau speakernya terdengar di Pondok Putri, sing adzan rebutan. Tapi lek suaranya gak baik, digodani. Golek pahala yang lain aja Kang, aja adzan Kang. Karena adzan itu disarankan suaranya yang bagus. Sikotan makmunan.
khobiron lil wakti, yang benar. Nah, yang kedua khobiron lil wakti. Adzan itu disarankan masuk waktu karena sebagai pertanda waktu. Oh, ini sudah waktu subuh, ini waktu duhur. Jadi adzan itu berarti masuk waktu karena khobiron lil wakti. Wa yustahabu lan disunahkan apa ayu adzina ento adzan sapa man wa yuqiman lan iqamat qaiman. Kalau iqamat dan adzan disunahkan berdiri, gak kok lungguh. Kan kapan tuh ada nduk adzan nduk, bukan adzan iqamat nduk. Karo lungguh metu ngkrung kemulan apa mukena mau iqamah. Nah, kalau iqamah berdiri, bukan kok cik melungker neng pojokan. Kalau dulu kita masih sanawiyah, masih ingat kan pakai speaker adzan subuh musim dingin. Jadi karena wis suaranya udah kenceng, adzan neng pojokan masjid karo melungker. Yang penting teriak, yang penting orang diobo itu nggak bener. Ketemu yai dibilang adzan itu ngadek le, adzannya harus berdiri. Alat toharotin satu, adzan itu berdiri. Kedua, alat toharotin suci. Jadi muadzin itu harus wudu dulu, bukan kok kemudian melewayu adzan. Jadi wudu dhisik. Wa maudhi'in alin lan di tempat yang tinggi. Kenapa tempat yang tinggi? Karena suaranya bisa jauh. Sekarang sudah ada speaker. Mustaqbilal kiblati, adzannya madhep kiblat. Sehingga nggak boleh disarankan tidak boleh ngadep tidak kiblat. Jadi harus menghadap kiblat. Sekarang pertanyaannya begini. Gimana kalau adzannya tidak seperti tadi? Kalau adzana mongko lamun adzan saka man au qoma utawa iqamat mustaqbilal kiblati. Jadi ada orang adzan dan iqamat tidak menghadap kiblat. Bagaimana hukumnya? Au adzan dan iqamat au qaidan utawa dengan duduk. Ayo duduk diqomati nduk. Masih lungguh qomat. Bagaimana kalau qomatnya sambil duduk? Au gak hanya duduk, au motajian atau kalau turu. Kayak dulu ingat kita masih sanawiyah. Turu karo kemulan sarung adzan nggawa mic ning jero sarung. Yang penting suaranya kenceng. Nah, boleh nggak duduk adzan dengan tidak menghadap kiblat, tidak berdiri, bahkan hanya kemulan sarung sambil tidur? Au muhdisan atau tidak wudu, masih hadas. Bahkan tidak hanya itu, au junuban. Cik junub adzan. Ini karena muadzine kurang sempat mandi, padahal sudah waktu sholat. Junub adzan, boleh nggak? Sah apa adzanuhu? Adzan tidak berdiri, adzan tidak suci, bahkan junub. Itu menurut Mbah Nawawi sah. Adzannya masih sah. Wakana makruhan, tetapi hukumnya makruh karena dia meninggalkan kesunahan. Wal karahatu, tetapi khusus untuk junub itu makruhnya banget. Wong maksudnya golek sing liyane sing gak junub gak enak. Kalau cik junub ya segeralah mandi. Enggak sambil cik junub adzan. Karena adzan itu bagian dari ibadah. Bakal hatu bil junubi iku asyaddu. Untuk orang yang junub itu makruhnya itu makruh tahrim. Kalau bahasa kita kan makruh itu ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tanzih itu makruh yang dekat dengan mubah. Berarti makruh titik. Nah, kalau makruh tahrim itu berarti makruhnya berat. Makruh yang dekat dengan haram. Orang yang junub itu makruhnya dekat dengan haram. Hendaknya golek liyane lah muadzin yang sudah suci. Bakaruhatul iqamati utai orang yang qomat, tapi junub itu asyadu lebih banget lagi. Itu kan berarti gak ikut sholat wong urung mandi. Urung mandi junub sing ngomati, golek liyane lah yang sudah suci. Oke, fi sholati dalam faslun fi sholati alladzi yusra'u laha adzan. Nah, kita lanjutkan. La yusra'u tidak disyariatkan apa al-adzanu adzan illa li sholatil khamsi. Kecuali dalam sholat 5 waktu. Jadi
sholat yang disyariatkan adzan itu adalah sholat 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang disarankan untuk adzan. Wasawaun fiha, podoko fiha apa sholat apa al-hadiratu wal faitatu. Baik orang itu sholatnya di rumah atau dalam perjalanan. Sehingga kalau Anda dalam perjalanan, kita masih al-faitah yang lewat, udah kelewat. Sawaun hadiru wal musafiru. Orang yang di perjalanan maupun di dalam rumah. Sawaun man sholat. Jadi kita disarankan adzan dan iqamat itu baik kita di rumah maupun di perjalanan. Sehingga kalau Anda di jalan mau sholat, adzan dulu silahkan. Biasanya kita itu kalau perjalanan hanya qomat aja. Man sholat, baik sholat wahdahu, sholat yang sendiri, au fil jamaati. Artinya adzan itu tidak hanya untuk jamaah. Adzan itu sholat sendiri, misalnya Anda di rumah, Anda udah nikah, punya rumah, dilalah di sekitar lingkungan itu tidak ada masjid, tidak ada musola, nggak kerungu adzan. Maka begitu Anda sholat sendiri, Anda boleh adzan dan iqamah tetap disunahkan, disyariatkan. Wa idza adzana nalikane wis adzan sapa wahidun kafa anil bakina. Kafa udah cukup anil bakina. Kalau satu lingkungan misalnya kayak kita satu lingkungan pondok, ada yang sudah adzan karena masjid adzan, masjid misalnya lampu mati, musola adzan, maka salah satu yang sudah ada adzan, yang lainnya udah cukup. Fa idza qada wong kelamun ngadani sapa man fawaitan, bagaimana kalau sholatnya kelewat itu apa? Kodok, sholat kodok karena keturun udah lewat. Adzana mongko adzan lil ula wahdaha. Atau kalau sholat ini sholat apa biasanya kita jamak. Bagaimana kalau jamak atau kita sholat duhur sama asar, duhurnya kelewat. Kemudian kan berarti duhurnya kodok. Bagaimana hukumnya? Adzannya tetap untuk adzan asar karena duhurnya lewat. Kemudian qomatnya 2. Jadi qomat untuk kodok duhur dan qomat untuk sholat asar. Begitu juga kalau kita jamak, maka kita disarankan adzan kalau memungkinkan. Kalau enggak, paling enggak iqamat untuk setiap sholat. Jadi misalnya sholat duhur sama asar mau dijamak, maka setiap mau sholat duhur qomat, sholat asar qomat. Wa aqama likulli sholatin, iqamat untuk setiap sholat. Wa idza jama'a, nalikane jamak bainal sholata ini antara dia sholat, adzana mongko adzan lil ula. Kalau jamak sholat kita juga disarankan untuk jamak, adzan. Adzan di pertama, setelah itu qomat wahdaha wa aqama likulli wahidatin. Kemudian melakukan iqamat untuk setiap sholat. Mau sholat duhur, qomat, kemudian ketika berdiri lagi untuk sholat asar, karena jamak, maka qomat lagi. Wa amma ghairu sholatil khamsi, anapun untuk selain sholat 5 waktu, falayu adzana, mongko tidak perlu adzan. Kalau untuk sholat taraweh misalnya, nggak perlu adzan. Sholat duha, nggak perlu adzan. Yang disarankan adzan adalah sholat 5 waktu, plus Jumatan. Falayu adzina li syai'in minha, fala khilafah, tanpa ada perbedaan pendapat. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang adzan untuk sholat lain. Ya, sehingga yang sepakat, yang disunahkan adalah adzan untuk sholat 5 waktu. Selain sholat 5 waktu, tidak ada syariat adzan. Dan para ulama tidak ada perbedaan pendapat. Suma minha, kemudian dari adzan, barang mustahabu yang disunahkan, ayakula inta irodati sholatiha fi jamatin as-sholatu jami'ah. Kemudian kalau setelah adzan dan iqamat, kemudian kita biasanya untuk selain sholat ya, selain sholat 5 waktu, kita cukup dengan istilah as-sholatu jami'ah. Biasanya taraweh, terus kemudian sholat jamaah yang lain, sholat khusuf atau sholat riyoyo, biasanya kan imam as-sholatu jami'ah.
tanpa adzan untuk sholatnya. Jadi nggak perlu adzan, hanya dengan istilah, dengan panggilan as-sholatu jami'ah. Maksudnya marilah berjamaah. Mislu upamane al-id, sholat id, sholat lebaran. Masih ingat toh? Sholat lebaran itu sholat dulu, kemudian baru khutbah. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Karena itu di dalam id, karena sholat dulu tidak ada adzan, cukup langsung as-sholatu jami'ah. Kemudian setelah itu khatib naik untuk khutbah, nggak ada adzan. Wal kusufi, sholat gerhana. Wal istisqai, sholat istisqa, itu tidak ada adzan dan iqamat. Wa minha, bagian dari adzan malayus tahabu, mau tai barang layus tahabu yang tidak disunahkan apa dzalika. Kasunani sholawati, termasuk yang tidak perlu ada adzan dan iqamat adalah sunat-sunat sholat. Misalnya habis sholat duhur, kita jamaah ba'diyah duhur, itu nggak perlu ada adzan dan iqamat, nggak perlu iqamat bahkan. Wa nawafili al-mutlaqi, sholat-sholat sunnah mutlak juga nggak perlu. Wa minha mahtulifa fihi. Bagaimana kalau sekarang itu tadi nggak ada perbedaan pendapat, semua ulama sepakat tidak perlu ada. Jadi sholat id, sholat istisqa, sholat kusuf, sholat nawafil, seterusnya semua sepakat tidak perlu ada adzan dan iqamat. Sekarang bagaimana kalau sholat lebaran, sholat riyoyo, sholat tarawih? Kas sholati tarawih wal janazati, itu ada perbedaan pendapat. Jadi berarti sholat tarawih itu dan sholat jenazah itu ada yang menyatakan tanpa adzan dan tanpa iqamat, tapi ada yang menyatakan ada iqamatnya. Tetapi al-asahhu, utai pendapat yang lebih sahih, annahu ya'ti bihi fit tarawih. Tarawih itu ada iqamatnya. Duna jenazah. Tapi kalau jenazah tidak perlu. Artinya ada perbedaan pendapat. Kalau tarawih boleh nggak iqamat? Kalau menurut Mbah Nawawi, tarawih juga termasuk yang ada iqamatnya. Kita selama ini nggak perlu ada iqamat. Kita selama ini nggak pakai iqamat. Ternyata kita biasanya pakai as-sholatu jami'ah aja. Ternyata di kitab ini ada iqamat sholat tarawih. Kita nggak pernah kayak karena ada yang mengatakan iya, ada yang tidak. Tapi Mbah Nawawi mengatakan wal asahhu ayati bihi tarawih. Tarawih itu ada iqamatnya. Berarti di awal habis tarawih, habis salat isya, kemudian diqamati lagi. Kayaknya kita nggak biasa. Faslun, kita lanjutkan dua fasal lagi sampai bab. Faslun fi bayani ma yushtaratu fi adzan wal iqamat. Wala yasihu, lan tidak sah apa al iqamatu, iqamat illa fi waqtin, kecuali sudah masuk waktu. Untuk tadi adzan itu disarankan sebagai mukhbiron lil waqti. Adzan itu sebagai informasi masuk waktu. Karena itu kalau iqamat bahkan malah wajib masuk di dalam waktu. Sehingga kalau iqamat kok belum masuk waktu berarti nggak sah. Karena setelah iqamat langsung sholat. Nah, karena kenapa kalau adzan itu tidak tetap boleh? Karena kita masih ingat, walaupun belum masuk waktu, kita masih ingat ada adzan subuh ya. Adzan subuh itu kan dua. Ada adzan jam 3, sepertiga malam. Nah, itu kan berarti belum masuk waktu subuh. Tapi sudah boleh adzan. Sehingga tidak harus menjadi masuk waktu. Wa inta iradati dukhuli fi sholati. Iqamat, khusus iqamat, satu syaratnya dia harus sudah masuk waktu. Yang kedua, iqamat itu dilakukan menjelang sholat. Jadi lah mau sholat, siap, kita iqamat. Wala yasihu, lan tidak sah juga opal adzanu adzan illa ba'da dukhulil waqti. Oh ya, adzan dan iqamat sama. Adzan itu sudah masuk waktu, iqamat masuk waktu, adzan juga harus sudah masuk waktu. Sehingga kalau misalnya waktu duhur belum masuk waktu kok adzan duhur, berarti tidak sah. Jadi adzan duhur itu harus sudah masuk waktu duhur. Adzan isya harus sudah masuk waktu isya. Kecuali ila subha, kecuali adzan subuh.
Fa'inahu iku yajuzu boleh apa al-adzan lah untuk subuh qabla dukhulil waqti. Khusus subuh boleh azan sebelum waktu masuk subuh. Waktu lifa kemudian ada perbedaan pendapat kapan berarti azan subuh itu kan dua. Satu azan subuh setelah masuk waktu subuh dan sebelumnya azan sebelum waktu masuk subuh. Nah, sekarang ada perbedaan pendapat. Yang azan pertama itu kapan? Waktu lifah fil waqti ladzi yajuzu kang boleh fihi ing dalem waktu opal adzanul laha. Nah, kapan azan pertama dilakukan? Itu para ulama berbeda pendapat. Wal asahu yang lebih sah, lebih pendapat yang lebih kuat, iku annahu yajuzu boleh ba'da nisfil laili setelah jam 12. Jadi jam 12 itu azan. Berarti boleh dicoba aja. Tengah wengi azan. Nanti lah masyarakat rame, tengah wengi kok azan. Ini untuk tahajud. Ada, itu boleh. Ba'da nisfil lail. Wakilah indah sahari. Yang pendapat kedua, jadi kapan azan pertama dilakukan? Boleh dimulai sejak setelah jam 12, setengah malam, setelah tengah malam. Yang kedua, waktunya adalah waktu sahur. Waktu sahur itu berarti sepertiga yang terakhir. Jadi kalau malam itu dibagi 3, berarti mulai maghrib sampai jam 9 atau jam 10 sampai jam 2, berarti setelah itu azan. Dulu kalau di Jogja, pas puasa ya, itu ada azan jam 3, jam 3 malam itu azan. Nah, sekarang kayaknya nggak tahu. Indah sahari, wakilah fi jami'il laili, pendapat yang ketiga, yo terserah, wis pokoknya jam 2 kena, jam 1 kena, pokoknya sepanjang malam. Artinya sepanjang malam itu yo jam 11 azan subuh. Walaisa bisyai'in, tidak apa-apa. Wakilah utawi yang ada yang lain pendapat ba'du sulasai laili, setelah 2/3 malam, berarti sepertiga yang terakhir. Setelah 2/3 berarti kan jam 3 atau jam 2. Wal muhtaru utawi yang dipilih, artinya menurut Mbah Nawawi itu al-awal, pendapat yang pertama. Apa pendapat pertama? Setelah jam 12. Jadi untuk azan subuh itu 2. Satu setelah masuk waktu subuh, yang kedua azan pertama subuh. Kapan azan pertama? Banyak pendapat tadi. Tapi yang menurut Mbah Nawawi yang kuat, yang dipilih oleh beliau adalah boleh azan untuk pertama subuh dilakukan setelah jam 12 malam, setelah nisful lail. Sekarang babu fi hukmil adzan. Bab tentang hukumnya adzan lil mar'ati, untuk orang perempuan. Boleh enggak orang perempuan adzan? Yukimu wa tukimu lan iqamat sapa al mar'atu wa hunsa wal muskil. Untuk orang perempuan, orang unsa itu apa bahasa kita? Banci. Banci itu apa bahasa Indonesianya? Artinya orang yang punya sifat-sifat hunsa, maka untuk hunsa itu disunahkan iqamat, tetapi walayu adzani. Perempuan nggak perlu adzan tapi tetap iqamat. Sehingga kalau kita di pondok, kita nggak adzan, adzannya melu masjid, tapi iqamat tetap, karena tetap disyariatkan, tetap disunahkan untuk iqamat untuk perempuan. Ilianahuma manhiyatun. Kenapa perempuan dan hunsa itu tidak boleh adzan, tidak perlu adzan? Karena mereka manhiyatun an raf'is sauti. Mereka dilarang untuk teriak-teriak. Artinya untuk suara keras. Sehingga karena mereka dilarang untuk suara keras, maka mereka tidak disyariatkan untuk adzan. Karena adzan menggunakan suara keras. Tetapi qomatnya tetap. Karena qomat dilakukan dengan suara pelan. Oke. Itu tentang adzan, lafaz adzan, hukum adzan, posisi adzan, dan seterusnya. Besok akan kita lanjutkan hukum orang yang mendengarkan adzan. Apa yang harus dilakukan kita sebagai orang yang mendengarkan adzan. Al-Fatihah.
Ada pertanyaan lah. Nah. Rabbana fa'na bima lam tana rabbi alimna ladhi fa'una rabbi akihna wa faqih ahlana rabbana lana bidina rabbana fa'na bima lam tana rabbi alimna ladhi fa'una akihna wa faqih ahlana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.